Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan kembali melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282 bagian pertama. Seperti biasa, kita akan mulai dengan mengurai satu persatu hukum tajwidnya, kemudian apa sebabnya, bagaimana cara membacanya, dan nanti kita akan coba baca ulang secara keseluruhan di akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini ada hukum mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i ketemu sama hamzah dalam dua kata yang berbeda. Mad tabi'inya adalah fathah panjang pada huruf ya. Kemudian hamzahnya ada a pada kata ayyuha. Jadi sebetulnya ya dan ayyuha ini sudah ada dalam makna yang berbeda. Ya-nya sendiri punya makna hai. Ayyuha, jadi a-nya sudah masuk ke kata ayyuha ya, udah punya makna yang berlainan. Nah, ini secara lengkapnya adalah mad jaiz munfasil hukmi. Jadi secara penulisan mad tabi'i dengan hamzahnya bersatu, tapi secara makna ini sebetulnya terpisah. Bacanya sama aja, panjang 4 atau 5 harokat. Ya ayyu, ada ya tasydid tapi sebelumnya bukan tanwin, bukan juga nun sukun, maka ini hati-hati bukan idgham bigunnah ya. Ini hanya cukup pakai nabar. Jadi kita agak naikkan intonasinya sedikit. Ya ayyuha. Jadi ini enggak usah ditahan lama-lama. Ya ayyuha. Ini ha. Misal kita berhenti di sini, maka hukumnya mad tabi'i. Karena ada alif, sebelumnya fathah. Maka ha ini dipanjangkan 2 harokat. Nah, tapi dibaca panjang 2 harokatnya hanya kalau berhenti saja. Sedangkan apabila tidak berhenti, mad tabi'inya gugur. Kenapa? Karena ada 2 huruf sukun ketemu. Huruf sukun pertama alif, huruf sukun kedua ada di lam. Lam tasydid sebetulnya mengandung lam sukun ya, lam sukun dan lam fathah. Sehingga huruf mad atau huruf sukun pertama terlepas. Namanya takhallus bil hadfi. Jadi kalau wasol atau kalau tidak berhenti hanya ini pendek aja. Ya ayyuhalladzi. Allah. Di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Karena alif lamnya ketemu sama huruf syamsiyah, yaitu huruf lam lagi. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena kalau ada lam tasydid sebetulnya terdiri dari 2 huruf lam tadi ya, lam sukun dan lam fathah, sehingga huruf syamsiyahnya lam lagi. Alladzi, di sini ada hukum mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Maka cara membaca huruf dzal yang kasrah kita panjangkan 2 harokat. Alladzina a di sini ada mad badal karena ada hamzah yang berbaris fathah tegak, atau ini kalau diurai adalah hamzah berbaris fathah ketemu dengan alif. Maka bacanya panjang 2 harokat saja. Amanu. Kemudian di sini ada mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i ketemu hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya dhammah pada kata amanu. Kemudian hamzahnya yang i pada kata idza. Maka nunnya ini dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Amanu idza. Dza mad tabi'i. Karena ada alif sebelumnya fathah. Maka huruf dzal yang berfathah ini kita panjangkan 2 harokat. Idza tada, da ada mad tabi'i.
Karena ada alif sebelumnya fathah, maka dalnya dipanjangkan 2 harokat juga. Idza tadayantum. Kemudian di sini ada ikhfa aqrab. Karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf ta. Maka nun sukunnya ini dibunyikan samar-samar. Jadi bukan yan, tidak dibaca jelas, tapi ya mau bilang ta sambil ada dengungnya. Tapi dengungnya masih sedikit karena huruf ta makhrajnya masih dekat dengan nun. Jadi masih dekat dengan n ya. Idza tadayantum yantum. Tum di sini ada ikhfa syafawi. Karena ada mim sukun yang ketemu sama huruf ba. Maka cara membunyikannya, mim sukun ini dibunyikan ditahan dulu, jadi ada dengungannya. Idza tadayantum. Nah, kalau kita pakai rapat bibir, maka rapat bibirnya tidak perlu terlalu menekan ya. Cukup nempel saja ya. Lunak bibirnya. Yang tadayantum bidain. Nah, kebetulan di sini ada boleh berhenti ya. Kalau misal kita berhenti di sini kuat nafas misalnya, maka di sini hukumnya jadi madlin. Kenapa? Karena huruf lin bertemu dengan huruf yang disukunkan. Huruf linnya apa? Ya sukun sebelumnya fathah. Huruf yang disukunkannya apa? Huruf nun tanwin kasroh, kalau berhenti jadi sukun ya. Maka kalau berhenti di sini boleh dipanjangin kayak mad aril sukun ya. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat, tapi harus konsisten dalam sekali membaca. Jadi ini kalau berhenti, idza tadayantum bidain. Ya. Oke, tadi kita sampai di sini. Nah, yang sebelumnya dijelaskan gimana kalau berhenti jadi mad lin. Nah, apabila kita tidak berhenti, maka ini hukumnya lin aja. Jadi dai ini lin aja. Karena ya sukun sebelumnya fathah dan di depannya tidak disukunin kalau nggak berhenti kan. Ya. Jadi hanya jadi madlin kalau berhenti dan di depannya ada huruf yang disukunkan. Jadi ini kalau tidak berhenti hukumnya lin, bacanya cukup dilembutkan. Idza tadayantum bidainin, dainin, cukup dilembutkan ya. Nin. Di sini ada idhar halqi. Karena ada tanwin kasroh yang ketemu sama huruf hamzah. Maka cara membunyikannya, tanwin ini dibaca dengan jelas, bunyi an ya, dan tidak perlu ditahan. Bidainin ila. La di sini ada mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i ketemu sama hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Mad tabi'inya adalah fathah berdiri pada huruf lam pada kata ila ya. Kemudian hamzahnya yang a pada kata ajalin. Jadi udah 2 makna. Maka lamnya ini dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Ila ajalim. Kemudian di sini ada idgham bi gunnah. Karena ada tanwin kasrah yang ketemu sama huruf mim. Maka tanwin kasrahnya masukkan langsung ke mim. Jadi bukan ajalin tapi ajalim. Sambil ditahan bunyi amnya, bunyi dengungnya tahan sampai ada getaran halus ke hidung. Masuk dan berdengung. Ila ajalim musam. Kemudian di sini ada gunnah musyaddadah. Karena mimnya bertasydid. Maka kita tahan bunyi amnya, bunyi dengungnya kurang lebih 2 harokat. Musammau. Kemudian di sini ada ikhfa ausat. Karena ada tanwin fathah yang ketemu sama huruf fa. Maka tanwin fathahnya dibunyikan samar-samar, mau bilang fa sambil dengung. Musammau faktubuh. Nah, ini hati-hati alifnya ini bukan alif pemanjang, bukan mad, melainkan hamzah wasol. Jadi ini tidak kita panjangkan dulu ya. Ini fak langsung ke kaf. Fak tubuh. Nah kemudian di ujung ini kalau berhenti namanya mad arid li sukun.
karena ada mad tabi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya dhammah, huruf yang disukunkannya adalah huruf ha. Maka bu-nya ini dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh juga 6 harokat, asal harus konsisten dalam sekali membaca. Nah, kemudian di ujung ini ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, yang artinya berhenti lebih utama. Wal. Di sini ada lam sukun, lam mutlak ya, bacanya jelas. Wal yak. Kemudian kaf, jangan lupa jangan ketinggalan hamznya. Jadi selain syiddah secara suara ya kuat, setelahnya itu keluar bunyi angin ya, yak, hamz. Wal yaktubba. Nah, di sini ada idgham mutamathilain karena ada ba sukun ketemu ba ya, dua huruf yang sama makhraj, sama sifat bertemu atau sama persis bertemu, di mana huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Maka ini hati-hati, ba-nya ini masuk ke ba kedua, jadi nggak usah mantulin dulu, masuk secara sempurna, kamil. Wal yaktubai, langsung ya, tutup suaranya. Wal yaktubai, ada huruf lin, karena ada ya sukun sebelumnya fathah, maka bacanya cukup dilembutkan. Bainakum, di sini ada idhar syafawi karena ada mim sukun yang ketemu sama huruf kaf. Maka mim sukunnya ini dibaca dengan jelas. Bainakum ka mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka cara bacanya panjang 2 harokat. Katibum, ada iklab ya karena ada tanwin dhammah yang ketemu sama huruf ba. Maka tanwin dhammahnya bunyinya diganti jadi bunyi mim sukun. Jadi bukan katibun tapi katibum, dan tahan. Katibum bil ya. Jadi diganti dan berdengung. Bil, ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang ketemu sama huruf qamariyah yaitu ain, maka lamnya ini dibaca dengan jelas. Bil adl. Nah, kemudian ini dalnya qalqalah sughra ya, karena ada huruf qalqalah yang sukunnya ini udah asli nih, sukun asalnya, bawaannya, dan ada di tengah-tengah bacaan. Maka ini dipantulkan tetap, dan pantulannya kecil ya dan tetap mengalir. Bil adl. Kemudian di ujung ada huruf lam yang disukunkan karena kebetulan huruf kedua terakhirnya sukun. Maka ini huruf lamnya harus tetap kebaca ya. Bil adl. Bil adl. Lamnya harus tetap kebaca. Nah, kemudian di ujung di sini ada tanda waqaf namanya al-waslu aula, artinya lebih utama dilanjutkan ya. Nah, karena ayat surah Al-Baqarah ayat 282 ini panjang ya, 1 halaman, jadi tidak kita baca dulu ya. Shadaqallahul azim. Hari ini cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan dikoreksi, ditulis di kolom komentar video ini apabila ada yang kurang atau ada yang perlu dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.